Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Tentu tidak lain yang rangka untuk talabul ilmi, dan orang yang talabul ilmi itu tidak ada ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka adalah sebuah kaum yang tidak mungkin celaka kawan duduknya. Jadi kalau orang duduk di majelis ta'lim itu tidak mungkin celaka teman duduk yang di sampingnya itu. Walaupun temannya ngantuk, tidur, tapi tidak membahayakan orang talabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengisahkan beberapa kisah di zaman para sahabat Nabi. Tentu kisah-kisah ini bisa kita ambil ibrah, pelajaran bagi kehidupan kita, baik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diberikan ujian dari Allah, ataupun para sahabat Rasul yang semangat melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dua kisah yang menarik di zaman para sahabat itu, di mana ada orang yang dikubur tetapi tanah tidak menerimanya. Jadi setiap dikubur jasadnya naik lagi, nanti dikubur lagi jasadnya naik lagi. Karena tidak bisa dikubur, akhirnya terpaksa dilempar ke lembah. Bagaimana kisahnya? Siapa mereka? Kok sampai bumi tidak menerima jasadnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki namanya Muhallib al-Laitsi. Muhallib al-Laitsi, satu di antara 6 orang yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang sebuah kaum yang disebut dengan Sariyah. Sariyah itu pasukan tapi Rasul tidak ikut, namanya Sariyah. Lah di antara pasukan yang diutus itu 6 orang. Salah satunya ada orang namanya Muhallib al-Laitsi. Berangkatlah pasukan ini atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya di tengah jalan pasukan ini berjumpa dengan seseorang namanya Amir al-Ashja'i. Amir al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dan dia sedang menggembala kambing. Kemudian terlibat percekcokan antara Muhallib al-Laitsi dengan Amir al-Ashja'i ini, karena memang mungkin ada persoalan pribadi antara beliau dengan Amir al-Ashja'i ini, entah mengapa kemudian dibunuhlah Amir al-Ashja'i oleh Muhallib al-Laitsi. Setelah dibunuh, diambil untanya, kemudian diambil barang-barang, kemudian pergi. Setelah melaksanakan tugas sebagai sariyah dari Nabi, pasukan ini pulang. Tapi Nabi SAW tahu peristiwa itu. Kenapa? Karena Rasul diberitahu Jibril. Rasul tahu ada peristiwa pembunuhan itu. Maka dipanggillah Muhallib al-Laitsi ini di hadapan Rasul. Kemudian bertanya,
kenapa kau membunuh Amir al-Ashja'i? Kemudian dia memberikan alasan macam-macam, tapi Nabi SAW mengatakan, la ghafarallah, semoga Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Akhirnya kemudian Nabi SAW berusaha untuk membayarkan diat pembunuhan kepada keluarga Amir al-Ashja'i, karena bagaimanapun orang membunuh itu kan qisas, kalau tidak bayar diat 100 ekor unta. Akhirnya keluarga Amir al-Ashja'i memilih untuk mendapatkan diat. Maka kemudian dibayarkan 100 ekor unta kepada Amir al-Ashja'i. Dikiranya perkara ini sudah selesai menurut Muhallib al-Laythi karena sudah terbayar diatnya gitu. Tapi Rasul masih murka kepada Muhallib al-Laythi. Kemudian ketika datang, Rasul mengatakan, idhab la ghafarallahu lak, pergi kau dari sini, semoga Allah tidak mengampuni dosa. Maka dengan kasus seperti ini, kemudian berjalannya waktu, akhirnya Muhallib al-Laythi ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka jasadnya dikubur. Tetapi keesokan harinya jasadnya sudah di atas tanah lagi. Kemudian dikubur lagi jasadnya di atas tanah lagi, terus seperti itu. Akhirnya orang-orang pun ketakutan, akhirnya meletakkan jasadnya Muhallib al-Laythi di antara dua lembah, kemudian dilempari batu. Memang kisah ini ada versi yang dilemahkan para ulama, ada versi yang disahihkan oleh para ulama. Tetapi pendapat Al-Imam At-Tabari, seorang ahli tafsir, ya, beliau mengatakan bahwa Muhallib al-Laythi ini ketika dia dikubur, kemudian jasadnya tidak diterima oleh tanah. Sebenarnya orang yang dikubur yang jauh lebih jahat banyak dibandingkan Muhallib al-Laythi. Tapi kenapa jasadnya tidak naik ke tanah gitu? Allah hanya ingin perlihatkan bagaimana kehormatan seorang muslim. Bodoh, darah seorang muslim itu berharga dalam Islam. Tidak boleh dibunuh sembarangan begitu. Makanya Allah ingin perlihatkan bagaimana berharganya darah seorang muslim, dan pembunuhnya Allah berikan azab di dunia seperti itu. Jadi bumi menolak. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, ada seseorang dari Bani Najjar. Dia dulunya orang Nasrani, kemudian masuk Islam. Dan anehnya dia pernah mencatat menjadi sekretaris Nabi. Rasul pernah membacakan padanya surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Jadi mencatat dua surat ini ketika turunnya dua surat panjang Al-Baqarah dan Al-Imran. Tapi entah mengapa orang ini tiba-tiba murtad lagi. Jadi dulunya Nasrani, masuk Islam, sempat menulis wahyu kepada Nabi SAW, tapi kemudian murtad lagi. Kemudian bergabung dengan orang-orang Nasrani lagi. Karena dia mantan penulis wahyu, tentu dihargai, dihormati oleh orang-orang Nasrani karena dia tahu rahasia Nabi. Kemudian dia pun mengaku bahwa dia tahu segalanya dan Muhammad itu tidak tahu kecuali apa yang ia tulis. Menuduh Nabi SAW tidak paham. Seolah-olah dia yang paling paham, padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu ada di dada Nabi. Nabi itu tidak perlu ditulis, Quran itu sudah ada dalam dadanya. Tetapi kemudian orang Nasrani ini yang pura-pura masuk Islam kemudian balik ke Nasrani lagi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal dunia. Sama peristiwa. Ketika dikubur, jasadnya naik lagi. Ketika dikubur, jasadnya naik lagi. Jadi orang-orang Nasrani menyangka bahwa itu ulahnya Rasul dan sahabat, itu ulahnya Muhammad dan sahabat. Jangan-jangan si Muhammad dan sahabat itu yang menggali kembali, kemudian jasadnya diangkat lagi. Akhirnya mereka pun melobangi dengan sangat dalam sekali kuburan itu supaya tidak bisa digali, kemudian jasadnya dimasukkan, tapi besok naik lagi jasadnya. Dari situ mereka mengetahui bahwa ini bukan perbuatan
Rasul dan juga para sahabatnya. Ini dua kisah yang tercatat, ini tercatat dalam Sahih Muslim. Ya. Tetapi lihat bagaimana dua kisah ini. Ada orang yang tidak diterima oleh bumi gitu. Yang satu karena membunuh seorang muslim, yang satu karena menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak paham dengan wahyu, seolah-olah dia yang paling paham. Dan ini kan tuduhan serius. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi ada kisah yang lain, justru bumi melindunginya. Seperti kisah seorang sahabat namanya Asim ibn Thabit. Asim ibn Thabit adalah salah seorang sahabat yang super teguh ketika kekalahan kaum muslimin di Uhud, dan dia yang kemudian menyelamatkan Nabi dan beberapa orang dari kalangan Ansar sehingga Rasul selamat dari pembunuhan. Namanya Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu. Jadi ketika ada beberapa kabilah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, minta supaya didatangkan kepada mereka pakar Quran, supaya Quran diajarkan di kabilah. Ada yang mengatakan kabilah Idham dan kabilah Qar meminta kepada Rasul supaya didatangkan para hufadzul Quran untuk mengajarkan Quran di kabilah. Maka Rasul mengutus 10 para penghafal Quran. Lah salah satu di antaranya adalah Ubayd ibn Adi, kemudian Asim ibn Thabit. Dari 10 orang itu kemudian diutus oleh Rasul. Tapi di tengah jalan dikhianati, dibunuh semua. Ya, dibunuh semuanya. Kecuali Ubayd ibn Adi dan salah seorang yang lainnya dijual kepada musuh orang Quraisy yang keluarganya terbunuh di Uhud dan Badar. Akhirnya keduanya pun dibunuh. Lah kisah Asim ibn Thabit ini, Asim ibn Thabit ini pernah berdoa sebelum kematiannya, ya Allah, jangan kau sentuhkan jasadku kepada siapapun dari orang musyrik. Itu doanya. Ya Allah, jangan ada orang musyrik berani menyentuh jasad setelah kematiannya. Lah ketika ada seorang wanita yang sangat dendam dengan sahabat Rasul, terutama kepada Asim bin Thabit, karena dia yang membunuh keluarganya di perang Uhud. Maka ketika tertangkap ini Asim bin Thabit ini, wanita jahat ini, wanita fasiqah ini, wanita musyrik ini, meminta agar jasadnya diberikan kepada dia. Dia akan hargai berapa jasad itu. Dia hendak memutilasi jasadnya Asim bin Thabit itu karena marahnya karena keluarganya mati di perang Uhud. Jadi dia minta kepada kabilah itu untuk diserahkan jasadnya Asim bin Thabit supaya dimutilasi. Tapi subhanallah, tiba-tiba ketika jasad itu mau diambil, tiba-tiba datang tawon, dikerubungi tawon jasad itu, sehingga nggak ada orang berani mendekat. Jadi dibiarkan satu malam. Jadi orang-orang menyangka mungkin tawon itu nanti malam pun akan hilang, akan kembali ke sarangnya. Kita bisa ambil jasadnya malam-malam. Rupanya sampai malam hari tawon itu juga tidak pergi dari jasadnya sampai pagi hari. Ya. Ketika di pagi hari mereka sudah nyangka tawon itu sudah hilang dan hendak mengambil jasadnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan banjir lumpur. Kemudian membawa jasad itu tiba-tiba lenyap ke bawah lumpur, kan nggak tahu di mana jasad itu kan. Banjir lumpur lenyap, ya kan? Lihat bagaimana para ulama menjaga, kata para ulama, bagaimana Allah menjaga jasad Asim bin Thabit yang hendak dimutilasi oleh seorang wanita musyrik dan bumi menjaganya. Dijaga oleh bumi. Ya. Memang kalau kita bicara tentang riwayat-riwayat tentang jasad-jasad yang akan yang dijaga oleh bumi dan tidak akan dimakan oleh tanah, itu memang tidak ada kecuali para nabi.
Ya kalau para nabi ya jasadnya tidak mungkin dimakan tanah. Makanya di zaman Umar bin Khattab ketika menyerang Persia, jadi Umar itu menyuruh para sahabat untuk menyerang satu kota. Rupanya di situ ada seorang nabi Bani Israel namanya Daniyah. Dan kuburannya diagungkan oleh orang-orang Persia. Nabi Bani Israel namanya Daniyah. Maka Umar bin Khattab tidak hendak menjadikan kuburan itu dijadikan tempat kesyirikan. Akhirnya malam-malam Umar memerintahkan sahabat untuk menggali kuburan itu. Kemudian ketika digali jasadnya masih utuh. Namanya seorang nabi. Jasadnya masih utuh. Padahal dia sudah meninggal 300 tahun yang silam gitu ya. Dan ini menunjukkan sabda Nabi SAW adalah sebuah kebenaran bahwa jasadnya para nabi tidak mungkin dimakan tanah gitu. Makanya ketika Nabi Sulaiman mati pun kemudian duduk di singgasana, jin masih kerja karena namanya jasad seorang nabi kan disangka masih hidup lagi tidur padahal sudah mati itu. Baru setelah singgasananya roboh karena dimakan rayap gitu ya, jin baru mengetahui Sulaiman sudah mati gitu. Dari sini menunjukkan bahwa jasadnya para nabi itu memang dijaga dan tidak mungkin dimakan tanah. Tapi apakah selain para nabi juga sama? Maka tidak ada nas yang jelas. Kalaupun memang ada, maka itu bentuk karamah. Seperti contoh umpamanya di Saudi Arabia itu kan pernah banjir. Banjir di Saudi pernah banjir. Lah kuburan para syuhada Uhud itu jumlahnya 70, itu tersapu banjir. Kita tahu bahwa kuburan padang pasir beda dengan di Tamiang kuburan Batam kan tanah kan. Kalau disapu banjir pun tidak ada masalah kan tanah. Tapi kalau padang pasir disapu api disapu air ya habis lah kan gitu ya. Namanya pasir. Jadi banjir itu menyapu kuburan 70 syuhada Uhud. Subhanallah. Jasad-jasad itu masih utuh. Bahkan jasadnya Hamzah, paman Rasul yang dimutilasi oleh Hindun yang ususnya dibedel kemudian dijadikan anting gelang sama Hindun itu kan. Nampak jelas ini jasadnya Hamzah. Dari sinilah oleh kerajaan Saudi akhirnya dipindah kuburannya, dinaikkan di atas bukit supaya kalau ada banjir nggak kena lagi. Nah, tetapi kan ini kejadiannya baru beberapa tahun yang silam kan gitu. Menunjukkan bahwa ada jasad-jasad itu yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti jasadnya para sahabat, jasadnya para penghafal Quran. Bahkan di negeri kita juga kita dengar ada tokoh ulama mana gitu ya, ketika digali jasadnya masih utuh gitu kan. Kita sering mendengar walaupun tidak ada nas yang jelas kecuali memang para nabi saja yang dijaga berdasarkan riwayat. Tetapi di lapangan kenyataannya ada. Tapi bukan berarti kemudian yang dimakan tanah dan dia ulama berarti tidak punya karamah, tidak. Maksudnya ada jasad-jasad itu yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau pertama kisahnya bumi tidak menerima gitu ya. Ini kalau yang kedua ini kisahnya justru bumi menjaganya. Ya. Apa faedah dari sini? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cerita tentang alam kubur ya. Salah satu peristiwa alam kubur itu adalah himpitan kubur. Karena ada himpitan kubur, ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ini peristiwa di alam barzah. 4 peristiwa di alam barzah. Pertama himpitan, yang kedua fitnah, yang ketiga azab, yang keempat nikmat. Pertama himpitan. Semua manusia tidak akan lepas dari himpitan. Apakah dia mukmin, apakah dia kafir, apakah dia bayi, apakah dia dewasa, apakah dia laki-laki, apakah perempuan, apakah dia orang soleh, apakah dia orang toleh, apakah dia sahabat atau bukan sahabat. Himpitan ini berlaku kepada semua orang. Himpitan ini. Makanya ada seorang sahabat Rasul namanya Sa'ad ibn Rabi. Sa'ad ibn Rabi ini pemimpin Aus. Gara-gara dia satu kabilah masuk Islam. Ya, orang-orang Ansor itu kebanyakan masuk Islam di tangan Sa'ad ibn Rabi. Karena dia jasanya besar dalam Islam, ketika kematiannya Sa'ad ini 70.000 malaikat turun dari langit mengantarkan jasadnya ke kuburan.
Bukan hanya 70.000 malaikat turun dari langit mengantarkan jasadnya Sa'ad bin Rabi ini, sampai arsy Allah bergoncang. Bayangkan, arsy itu makhluk Allah terbesar, tapi bisa bergoncang dengan kematian Sa'ad. Kenapa? Karena jasa Sa'ad dalam Islam itu luar biasa gitu. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kematian Sa'ad, Nabi SAW mengatakan, kalaulah ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka dialah orangnya. Maksudnya Sa'ad ibn Rabi. Tetapi dia pun tidak selamat. Kemudian ketika Nabi SAW melihat ada bayi yang sedang dikubur, bayi itu kan nggak punya dosa. Mana bayi punya dosa? Bayi itu fitrah terlahir. Tapi Rasul mengatakan, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi ini yang akan selamat, karena nggak punya dosa bayi. Tapi dia pun tidak selamat. Jadi semua itu tidak akan selamat dari himpitan kubur. Jadi kalau kita masuk kuburan, kubur itu akan menyempit, kemudian akan menjepit kita. Walaupun sekarang kita lihat kalau kuburan itu kan dilebarkan tuh 1 meter, nanti kuburan itu akan menyempit sampai menghimpit kita. Tetapi ulama mengatakan ada perbedaan antara himpitan orang-orang yang beriman dengan himpitan orang-orang kafir. Adapun himpitan orang-orang yang beriman, maka layaknya seorang ibu yang sedang memeluk bayinya. Karena kita kan asalnya dari tanah, dan kita akan kembali ke tanah. Jadi seolah-olah tanah itu bagikan ibu bagi kita. Jadi kalau kita masuk tanah, maka ibu kita akan memeluk kita. Jadi himpitan itu tidak akan menyakiti kita. Ya. Tetapi kalau himpitan ini Allah berikan kepada orang kafir, orang munafik, orang fasik gitu ya, para pelaku dosa besar, maka himpitan ini akan memutuskan seluruh otot, tulang, sendi, sehingga dia akan menjerit karena kesakitan. Karena azab kubur itu, ingat, ruh dengan jasad kayak kita gini. Ya, jasad kita akan dimasukkan lagi ruhnya, kemudian kita sendiri dalam kubur tiba-tiba dihimpit, kemudian diretakkan tulangnya gitu, dan dia akan menjerit. Tidak ada yang tahu jeritan kecuali binatang. Itu pun binatang tertentu yang Allah perdengarkan jeritan orang-orang yang ada di kubur. Baru setelah himpitan kubur ini datang 2 malaikat, Mungkar dan Nakir, bertanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu gitu ya. Kalau dia mampu menjawab berarti masuk ke nikmat kubur, kalau dia tidak bisa menjawab masuk kepada azab kubur. Ya. Jadi kita ini akan kembali ke tanah. Jangan sampai kemudian tanah ini tidak menerima kita dan menghimpit kita sehingga kita akan kesakitan gitu ya. Maka berlindunglah dari azab kubur, sebagaimana Rasul mengatakan, istaizu bi adzabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa kisah-kisah tadi ini menginspirasi kita bahwa pertama dosa pembunuhan. Kan tadi ceritanya Muhallib Al-Laitsi ini karena dia membunuh, menunjukkan bahwa pembunuhan dalam Islam itu, apalagi yang dibunuh seorang muslim, sangat terlarang. Tidak boleh membunuh seorang muslim apalagi dengan kesengajaan, karena Allah mengatakan, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja maka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan dikekalkan di dalamnya. Kalimat dikekalkan bukan selama-lamanya, tidak, maksudnya saking lamanya sehingga bahasa Quran dikekalkan. Ya, tetap selama dia tidak musyrik, orang itu ada kesempatan masuk surga. Tetapi dengan lamanya dia di neraka itu, sampai-sampai Allah katakan khalidan fiha, dikekalkan di dalamnya. Maka jiwa seorang muslim itu sangat berharga. Makanya kita melihat ada aksi-aksi bom bunuh diri yang diatasnamakan para teroris, itu aneh gitu kan. Kenapa mereka membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah di negeri Islam, yang mati juga orang Islam gitu. Harusnya kalau mau bunuh diri sanalah ke Israel, karena sudah jelas gitu ya. Orang Yahudi ngapain pula di negeri kita buat bom kayak gini. Mereka kurang paham tentang kehormatan darah seorang muslim. Kemudian juga faedah yang kedua, jasad yang kedua yang ditolak, kenapa? Karena dia murtad. Orang-orang murtad ini hati-hati. Ya, kan banyak di Batam ini paling banyak lah. Saya itu punya tetangga kan.
Dia seorang muslimah. Seorang muslimah. Nikah dengan laki-laki Nasrani. Jadi Nasrani. Akhirnya suaminya selingkuh sama wanita muslimah. Masuk Islam suaminya. Nah, bayangkan. Nah, kemudian cerai. Jadi yang pertama wanita muslimah ahli gereja. Ini suaminya yang tadinya Nasrani karena selingkuh dengan seorang wanita muslimah kemudian nikah jadi ahli masjid. Coba bayangkan. Ini yang hanya ada di Batam yang kayak gini. Mungkin di luar Batam saya tidak tahu. Coba bayangkan kok tukar-tukaran agama ini gimana ceritanya coba. Tadinya seorang muslimah jadi Nasrani gara-gara suaminya. Suaminya selingkuh dengan seorang muslimah jadi muslim pula dia. Tukar-tukaran agama jadinya. Dan di Batam ini paling mudah orang bisa murtad. Ya, menggadaikan agama dengan harga yang sangat murah sekali. Dia kira hidup itu lama gitu ya. Padahal 60-70 tahun dia mati, dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi bahaya orang murtad itu, hati-hati. Kemudian juga meragukan wahyu. Karena orang ini kan mengejek Rasul. Rasul tidak tahu apa-apa, dia yang tahu gitu. Ini kan mengejek wahyu. Dan di zaman sekarang orang yang istihza mengolok-olok agama itu luar biasa banyak sekali. Ya, mengejek-ngejek Nabi, bahkan Allah saja yang diejek gitu ya. Allah saja diejek dia. Apalagi nabinya, apalagi Quran gitu ya. Memang di negeri kita ini makin kesini makin nggak jelas gitu. Makanya saya nasihatkan bekali dari sekarang anak-anak kita ini agama. Kalau zaman kita aja fitnahnya sebesar ini, bagaimana anak-anak kita nanti? Ya kan, jangan sampai mereka dapatkan fitnah yang jauh lebih besar dari fitnah kita di zaman sekarang, sementara bekal agama kurang bagi mereka. Kemudian juga faedah yang kisah dari Asim bin Thabit menunjukkan tadi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya Allah jaga. Ya, Allah jaga jasadnya. Dan ada satu kisah juga menarik. Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram yang pernah saya ceritakan itu, seorang mujahid sudah tua, terlibat dalam perang Uhud, akhirnya orang yang mati pertama dalam perang Uhud. Setelah berapa ratus tahun, itu kuburannya digali, masih seger tuh, darahnya masih ada. Ya, darahnya itu masih mengucur, masih segar itu Abdullah bin Haram ini. Dan ini membuktikan bahwa Allah menjaga darah-darah para syuhada. Karena buktinya Abdullah bin Haram ketika digali sudah ratusan tahun, rupanya masih jasadnya masih utuh dan darahnya pun masih segar. Jadi terkadang ada orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, ada juga orang-orang yang kemudian justru Allah memerintahkan bumi untuk menolaknya. Ini diantara kisah di zaman para sahabat, ya simpulkan saja sendiri, ambil pelajarannya sendiri, kita buka tanya jawab saja biar makin hilang ngantuknya. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Ya. Dah langsung aja. Bluetooth mode. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz. Iya. Nanti apakah ya kan kiamat? Apakah ada siksa kubur? Kiamat. Maksudnya Kiamat nanti apakah ada siksa kubur? iya. Siksa kubur itu, azab kubur atau nikmat kubur itu, dia adalah terjadi sebelum kiamat. Jadi kalau sudah terjadi kiamat, kiamat besar ya, bukan kiamat kecil ya. Kalau kiamat kecil itu kematian kita, itulah kiamat. Jadi kalau kita matilah kiamat bagi kita, itu kiamat kecil. Kalau kiamat besar kan hancur satu alam semesta ini. Kalau sudah terjadi kiamat, terputus azab kubur. Azab kubur terputus. Karena azab kubur itu kan ruh dengan jasad. Karena kalau sudah terjadi kiamat kan hancur semuanya. Manusia itu tidak akan hancur cuma tulang ekornya saja. Walaupun terjadi kiamat dihancur-hancurkan, tapi tulang ekor manusia tidak akan hancur. Karena dari situ Allah bangkitkan. Bangkitkan kita itu dari tulang ekor. Nah, saat terjadi kiamat itu kan ada makhluk-makhluk yang dikecualikan, tidak dihancurkan. Salah satunya surga, neraka,
Arasy, Lauhil Mahfud, kemudian tulang ekor manusia, termasuk ruh. Ruh tidak akan hancur. Di mana saat terjadi kiamat itu ruhnya orang-orang yang beriman diletakkan di Iliyin, tempat yang paling tinggi di sorga. Kemudian ruhnya orang-orang kafir diletakkan di Sijin, tempat yang paling dasar di neraka. Baru setelah tiupan sangkakala yang kedua, Allah keluarkan jasad-jasad, Allah ciptakan kembali gitu ya. Sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, kemudian Allah kembalikan ruh. Jadi adab kubur sudah tidak ada lagi. Kalau sudah kiamat, selesailah adab kubur sampai di sini. Artinya sampai tiupan sangkakala pertama berhenti adab kubur. Karena adab kubur itu hanya ada di dunia, di alam barzah, tapi beda alam dengan alam kita. Tapi masih di dunia maksudnya. Kalau sudah terjadi kiamat kan sudah pergeseran alam namanya. Nanti masuk alam akhirat gitu ya. Jadi tidak ada adab. Cuman dari sangkakala pertama ke sangkakala kedua ini kan panjang ya. Abu Hurairah hanya menyebutkan kalimat 40. Apakah terjadinya 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, wallahu alam, kehancuran alam semesta ini. Karena dari tiupan pertama ke kedua ini kan terjadi kehancuran hebat alam semesta. Baru setelah tiupan yang kedua, baru kemudian Allah hamparkan bumi. Disitulah Allah hidupkan kembali manusia untuk dihisab. Jadi adab kubur terputus ketika sangkakala pertama. Wallahu a'lam. Itu penjelasan ulama seperti itu. Iya. Bluetooth mode. Ustaz, karena mau tanya tentang jasad yang tidak diterima bumi tadi. Apakah Mustafa Kemal Atatürk, tokoh sekuler Turki, termasuk dari yang tidak terima bumi, Ustaz? Ya kenapa emang dia? Yang saya dengar jasadnya itu tidak bisa dikubur, Ustaz, melainkan dikipas sekarang pakai batu. Saya pun belum pernah coba, hanya tahu ceritanya. Allahu a'lam, saya baru dengar hari ini. Ya kalaupun memang karena sebuah kejahatan, kita tidak mentakyin orang kan itu ya. Tetapi kalau seandainya bumi menolaknya, pasti memang orang ini orang durhaka. Ya gitu aja intinya kan. Kalau memang bumi menolak dia, berarti orang durhaka. Harusnya bumi menerima dia. Ya, karena contoh-contoh di zaman Nabi tadi, ya orang-orang durhaka gitu. Yang satu murtad, yang satu membunuh seorang muslim kan. Kemudian di situ sebenarnya Allah ingin memperlihatkan ada orang lebih jahat dibandingkan dia. Tapi kenapa tidak? Bumi tidak menolaknya. Tapi orang ini kok ditolak? Alasannya karena apa? Allah hanya ingin memperlihatkan bagaimana berharganya adalah seorang muslim itu saja. Maka kalau ingin perlihatkan, jangan sampai membunuh seorang muslim. Nanti seperti ini. Nah, dijadikan ibrah dan pelajaran gitu ya. Adapun kemudian tokoh-tokoh yang antum sebutkan tadi, apakah kemudian masuk? Wallahu a'lam. Ya, tapi kaidahnya siapapun yang bumi tidak menerima, ya pasti orang itu orang jahat. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Apakah yang orang-orang termasuk orang yang itu termasuk orang yang kafir sudah beriman? Mengejek Al-Quran. Iya. Ada cerita begini. Di zaman Nabi SAW ketika kaum muslimin pulang dari perang Tabuk. Jadi orang-orang munafik itu mereka kumpul di pojok sana. Orang-orang para sahabat Rasul kumpul di sebelah sini. Begitulah arwah itu junudun mujannada. Pasti ruh itu akan bergabung dengan orang yang sesama dia kan. Kalau munafik pasti bergabung dengan orang munafik. Kalau orang baik pasti bergabung dengan orang baik kan gitu. Itulah ruh. Seperti itu. Jadi orang-orang munafik ini ngejek Nabi dan para sahabat. Di sekitar Nabi itu ada para pembaca Quran, para ahli baca Quran, para qurra. Mereka terlibat dalam perang Tabuk. Jadi orang munafik itu tiba-tiba ngomong begini, ma ra'ayna qurra'una.
ma ra'ayna qurra'an. Kami tidak pernah melihat pakar-pakar baca Quran. Arghabu butunan, yang paling rakus perutnya, ya. Wa akdzabu alsinan, yang paling dusta lisannya, dan yang paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh kecuali mereka. Oh, bercanda maksudnya orang munafik ngomong begini. Aku tidak pernah melihat pakar Quran yang rakus perutnya, yang dusta lisannya, yang pengecut ketika berjumpa dengan lawan kecuali mereka. Disyaratkan kepada pakar Quran yang ada di sekitar Nabi, sambil menunjuk ke sana gitu ya. Ada seorang sahabat mendengar ucapan orang munafik yang sedang ngobrol-ngobrol. Dilaporkan kepada Nabi ucapan ini. Tapi sebelum sampai, Jibril sudah tahu dulu, ngasih tahu dulu Rasul. Jadi Rasul sudah tahu dulu sebelum sahabat ini menyampaikan. Turunlah ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Turun ayat ini. Apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayatnya, ataukah dengan Rasulnya kalian mengejek mereka, memperolok-olok mereka semuanya, Allah, ayat dan Rasul? Jangan cari-cari alasan. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Jadi ketika turunnya ayat ini, orang-orang munafik ini kaget, ketakutan dengan Nabi. Akhirnya minta maaf. Nabi itu sudah naik unta, untanya sampai ditarik-tarik. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Rasul, kami tadi ngomong itu main-main saja Rasul. Kan perjalanan kita jauh dari Tabuk ke Madinah ini, kalau bercanda kan makin dekat, maksudnya begitu. Tapi kan bercandanya ini bukan bercanda, namanya ini kan ngolok-ngolok gitu kan. Makanya Rasulullah SAW tetap kemudian memacu untanya dan tidak peduli dengan munafik yang mengatakan, ya Rasul, kami hanya main-main, bercanda-canda. Kata Rasul, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian, tidak ada alasan, kalian sudah kufur. Terus Rasul ngomong begitu sambil jalan. Ya. Dari sini kata para ulama, bahayanya orang mengolok-olok agama. Bahaya, karena bisa kufur tanpa sadar itu. Apalagi yang diolok itu Allah, apalagi yang diolok itu Rasul, apalagi yang diolok itu Al-Quran. Belakangan ini kan ramai di medsos itu. Naudzubillah. Ada orang yang meletakkan mushaf di kemaluan. Naudzubillah. Ya kan? Kalau ini kan sudah penistaan namanya kan? Ya. Ada orang yang meragukan isi Al-Quran. Ada yang menghina ayat-ayat Allah. Ada yang menginjak gitu. Ada yang sampai kemudian mencela Allah. Allah dicela. Ya, dengan mengatakan Allah itu lemah katanya. Perlu dibela. Persis seperti orang Yahudi mengatakan, innallaha fakir wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kami kaya. Kan gitu orang Yahudi ngomong di Quran itu kan. Allah itu fakir, kami kaya. Soal apa? Allah itu miskin, Allah lemah, kami yang kuat. Apa bedanya? Ucapan ini. Ya. Jadi begitulah orang-orang itu mengolok-olok, padahal kita tidak boleh mengolok-olok Tuhan agama apapun, tidak boleh diolok. Nggak boleh kita mengolok Tuhannya Nasrani, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Buddha, Tuhannya, nggak boleh. Kita dilarang mengolok-olok Tuhan. Walaupun itu bukan Tuhan yang hak menurut keyakinan kita, tapi kita tidak boleh mengolok-olok Tuhan itu. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kita olok-olok Tuhan mereka mengolok-olok Tuhan kita lebih jahat dibandingkan kita mengolok Tuhan mereka. Itu masalahnya. Ya, makanya Islam dilarang, tidak boleh menyentuh masalah Tuhanan, itu tidak boleh. Ya kita katakan Yahudi sesat kafir, tapi jangan diolok-olok Tuhannya. Nanti mereka akan mengolok Tuhan kita lebih kecil lagi dan lebih dahsyat lagi. Ibaratnya begini, kita mencela orang tua orang lain, akhirnya orang itu mencela orang tua kita lebih parah. Itu sama dengan kita mencela orang tua, cuman lewat orang lain gitu ya. Maka Islam itu sampai seperti itu. Ya. Sampai berusaha jangan sampai kemudian senjata makan tuan gitu. Tapi memang di zaman sekarang seperti itu. Luar biasa ya, Islam itu memang direndahkan. Ya kita harus sabar. Harus sabar ya, kita harus bantah ya, kita bantah lewat medsos, lewat hujah gitu. Enggak perlu pakai kekerasan gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup. Alhamdulillah. Saya kira ini saja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.